rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai masa depan saat ini, yaitu pembagian peran antar generasi dan program mengatasi perubahan iklim serta mendidik diri untuk masa depan. Nah, kelompok 3 sendiri itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu saya, Vina Oktavia Putri dengan NIM 20031108, ada Rofi Permatasari dengan NIM 20031100, dan Widya Puspita Rahmah dengan NIM 20031171. Nah, pada kesempatan kali ini itu terdapat 4 materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama itu mengenai pembagian yang adil antar generasi, belajar untuk menjadi berkelanjutan, perubahan iklim dan masa depan, serta mendidik diri untuk masa depan yang berkelanjutan. Nah, baiklah. Untuk materi pertama akan dijelaskan kepada Rofi Permatasari. Kepada Rofi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu tentang pembagian yang adil antar generasi. Yang pertama itu prinsip keadilan antar generasi atau intergenerational equity. Prinsip keadilan antar generasi artinya bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya. Pengertian tersebut artinya bahwa setiap generasi mempunyai hak untuk hidup secara baik dan layak dalam situasi yang kondusif, tidak ada gangguan secara jasmani dan rohani. Setiap generasi tidak boleh dibebani oleh masalah yang dihasilkan oleh generasi selanjutnya. Next. Yang kedua yaitu prinsip keadilan dalam satu generasi atau intergenerational equity. Prinsip keadilan dalam satu generasi adalah prinsip tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, di mana beban permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa permasalahan lingkungan menjadi tanggung jawab suatu generasi. Apabila muncul permasalahan lingkungan, maka generasi tersebut harus menyelesaikannya dengan baik. Penyelesaian yang tidak baik akan menyisakan permasalahan bagi generasi selanjutnya. Next slide. Selanjutnya, SENS 1994 membagi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam beberapa prinsip atau elemen hukum, yaitu yang pertama, keadilan antar generasi. Di sini dapat dilihat dari kebutuhan untuk melindungi SDA bagi keuntungan generasi yang akan datang. Yang kedua, pemanfaatan secara berkelanjutan atau the principle of sustainable use yang direfleksikan dalam eksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan, kehati-hatian, rasional, bijaksana, dan layak. Selanjutnya, keadilan intragenerasi yang ditunjukkan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan, di mana pemanfaatan SDA tersebut oleh satu negara tetap harus memperhatikan kebutuhan dari negara lain. Selanjutnya itu prinsip integrasi, di mana pada prinsip ini meminta jaminan adanya pertimbangan lingkungan akan diintegrasikan ke dalam kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan, serta jaminan bahwa pemenuhan kebutuhan pembangunan harus memperhatikan tujuan perlindungan lingkungan. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rofi. Materi selanjutnya itu akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai belajar untuk menjadi berkelanjutan.
Pembelajaran berkelanjutan adalah proses mempelajari keterampilan dan kemampuan baru secara terus-menerus. Pembelajaran berkelanjutan ini dapat berasal dari pelatihan formal dan menghadapi tantangan. Selanjutnya yaitu perubahan iklim dan masa depan. Program penanganan perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan meliputi 3 pilar, yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial yang menekankan bahwa penanganan perubahan iklim bukan hanya upaya penurunan dan pencegahan emisi atau peningkatan cadangan karbon, tetapi ada manfaat non-karbon yang perlu diperhitungkan seiring dengan manfaat penurunan emisi. Oh, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang mendidik diri untuk masa depan yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu keberlanjutan ekologis, merupakan prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Yang kedua, keberlanjutan ekonomi, yang mana keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. 3 elemen utama meliputi efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Yang ketiga, keberlanjutan ekonomi sektoral. Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral dilakukan beberapa hal, seperti yang pertama, sumber daya alam yang dinilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang tangible dalam kerangka akunting ekonomi. Yang kedua, secara prinsip harga sumber daya alam harus merefleksi biaya ekstraksi, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya. Yang keempat, yaitu keberlanjutan sosial budaya. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai 4 sasaran, yaitu yang pertama stabilitas penduduk, yang kedua memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang ketiga mempertahankan keanekaragaman budaya, dan mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, yaitu keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan juga. Sekian sampaian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Widya. Selanjutnya itu mengenai studi kasus. Nah, berikut akan dipaparkan video. Nah, berikut merupakan video dari studi kasus kelompok 3, yaitu mengenai perubahan iklim.
Baiklah, mohon maaf. Baiklah, sebelumnya mohon maaf karena suara videonya tidak terdengar, namun kami telah mengirimkannya ke grup dan teman-teman dapat melihat videonya. Nah, untuk studi kasus ini akan dijelaskan kepada Widya. Kepada Widya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang telah teman-teman saksikan tadi, yaitu Indonesia merupakan negara agraris dan kepulauan, di mana terjadinya perubahan iklim yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Hal tersebut yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam puncak peringatan HMD ke-72, yaitu Expose National Monitoring dan Adaptasi Perubahan Iklim tahun 2022, yaitu frekuensi, intensitas, dan durasi bencana biohidrometeorologi semakin meningkat, serta daya adaptabilitas dan produktivitas tanaman semakin menurun, yang akan mengancam ketahanan pangan di negara Indonesia. Perubahan iklim yang terjadi tidak hanya berdampak terhadap Indonesia, melainkan juga negara lain, seperti terjadinya peningkatan suhu udara, suhu muka air laut yang makin menghangat, dan terjadi laju kenaikan muka air laut yang membahayakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut Presiden Joko Widodo, ia juga mengimbau masyarakat dan pihak terkait untuk memperhatikan dengan serius informasi cuaca dan perubahan iklim yang diberikan oleh BMKG, serta instansi terkait lainnya. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal WMO, yaitu Profesor Petteri Talas, mengungkapkan bahwa dampak perubahan iklim sudah sangat terlihat melalui cuaca yang lebih ekstrim di seluruh belahan dunia. Kepala BMKG mengatakan perubahan iklim yang menjadi faktor penguat mengapa cuaca ekstrim makin sering terjadi di Indonesia. Mulai dari hujan lebat disertai kilat dan petir, siklon tropis, gelombang tinggi, hingga hujan es, hingga kekeringan panjang. Sehingga solusi yang dapat kita berikan seperti perubahan iklim dan peningkatan suhu bumi terus terjadi dan mempengaruhi sektor pertanian, ancaman yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan iklim, yaitu degradasi sumber daya lahan pertanian dan terjadinya fenomena cuaca yang tidak dapat diprediksi dalam jangka pendek mengakibatkan gagalnya produksi pertanian. Keterbatasan dan fragmentasi lahan pertanian serta alih fungsi lahan pertanian menambah beban berat pertanian dalam mempertahankan produktivitasnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan berbagai upaya, baik mitigasi maupun adaptasi, agar upaya peningkatan produksi untuk mencapai swasembada berkelanjutan dapat diwujudkan. Selain itu, inovasi teknologi juga perlu dikembangkan seperti kalender tanam terpadu atau katam terpadu untuk tanaman pangan guna mengantisipasi variabilitas iklim yang dapat diakses oleh siapa saja, baik petani maupun penyuluh dan pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah. Sistem informasi ini merupakan alat yang handal untuk panduan dalam mengatur waktu dan pola tanam tanaman pangan, serta teknologi budidaya yang paling akurat. Pemanfaatan varietas unggul adaptif yang tahan kekeringan, stagnasi, penuaan, toleransi salinitas, rendahnya emisi gas rumah kaca, dan berbagai paket teknologi ramah lingkungan yang menyiapkan perhitungan emisi gas rumah kaca atau GRK yang dihasilkan komoditas pertanian, melindungi daerah dan remesan air. Setelah itu, perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan, kemampuan dalam menanam pangan, perumahan, keselamatan, dan pekerjaan kita dalam pembangunan berkelanjutan. Dari video tersebut dapat kita saksikan bahwa perubahan iklim dapat berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia, sehingga berkaitan dengan materi perkuliahan kita saat ini, yaitu pembagian peran antar generasi dan program mengatasi perubahan iklim serta mendidik diri untuk masa depan. Yang mana pada tahun 2022, daya adaptabilitas tanaman dan produktivitas tanaman mengalami penurunan sehingga dapat mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Sehingga kita sebagai generasi penerus dihimbau untuk memperhatikan dengan serius informasi cuaca dan perubahan iklim yang terjadi, serta menyiapkan penanganan yang lebih baik untuk mengurangi perubahan negatif perubahan iklim tersebut. Sekian, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Widya. Nah, selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang menambahkan dari case study yang telah ditampilkan oleh kelompok 3? Dipersilakan untuk raise hand.
Baiklah, kepada Anjali dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Anjali dengan NIM 2003-1006. Izin menambahkan tanggapan mengenai studi kasus yang telah ditampilkan oleh kelompok penyaji, yang mana